Haleluya, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi kita dalam program Yesus Kuatku pada hari ini, dan bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai pada hari ini, semua karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kembali pada hari ini, kami akan mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja, menuntun dan memimpin kami, sehingga kami akan mengerti akan arti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami ini menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan pada hari ini berjudul Peka Suara Tuhan. Saya ulangi, kebenaran firman Tuhan pada hari ini Peka Suara Tuhan. Terambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Domba-domba di sini adalah kita, umat ketebusannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan sebagai domba tentu kita harus mengikuti dan mendengar suara gembala kita. Nah, siapakah gembala kita? Jelas gembala kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 11a, dengan tegas ayat ini menyatakan bahwa Yesus, gembala kita itu adalah gembala yang baik. Ia adalah gembala kita yang baik karena Ia mengenal kita. Mengenal di sini berarti memahami, mengerti, dan memperdulikan kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, dengan jelas ayat ini menekankan bahwa Dia sebagai gembala kita yang baik, Dia mengerti akan permasalahan dan juga mengerti akan kelemahan-kelemahan kita sebagai umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah gembala yang baik karena Ia menjaga dan menuntun kehidupan kita ini. Tentunya kita semua sangat mengenal Mazmur 23, Mazmur yang sangat terkenal yang menyatakan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Ia menuntun kita, Dia membimbing kita ke air yang tenang dan ke dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebagai gembala yang baik, Ia juga menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian, domba-dombanya. Di dalam Filipi 2 ayat 7-8, rangkaian ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Ia mengosongkan dirinya dan Ia menjadi manusia dan Dia mati di kayu salib. Dia melakukan itu semua, menyerahkan nyawanya untuk kita, umat ketebusannya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena Dia, Tuhan kita ini adalah gembala yang baik, maka kita sebagai domba-dombanya harus mengenal akan suara Tuhan, harus peka akan suara Tuhan. Bagaimana supaya kita peka akan suara Tuhan? Bangun hubungan dengan Tuhan dan bangun kedekatan dan keharmonisan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, untuk mengenal akan suara Tuhan, maka kita perlu juga untuk mengerti akan Dia.
kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, ayat ini mengingatkan bagi kita sekalian untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, sehingga kita peka akan suaranya. Nah, bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia? Maka kita perlu juga meminta roh hikmat dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mengenal akan Dia dan kita semakin mengerti apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Jadi mintalah dalam doa-doa kita agar roh hikmat itu ada selalu dalam kehidupan kita. Ketika roh hikmat itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin mengenal Dia. Pengenalan kita akan Dia akan membuat kita peka akan suaranya. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-16. Ayat ini mengingatkan bagi kita sekalian untuk tingkat pengenalan kita kepada Tuhan itu harus berkelanjutan. Jadi tidak pernah berhenti tapi berkelanjutan. Semakin kita mengerti, semakin kita mengenal, semakin pekalah kita akan suaranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika menuju suatu tempat, kita seringkali harus melewati anak tangga untuk mencapai tempat tujuan kita. Nah, demikianlah tingkat pengertian, pengenalan, dan kepekaan kita kepada Tuhan, terlebih lagi akan suara Tuhan. Harus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagaimana kalau kita naik anak tangga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di samping kita peka akan suara Tuhan, kita perlu juga melakukan langkah selanjutnya, yaitu mengikuti Dia dengan setia. Mengikuti artinya tunduk, taat, dan ada penundukan diri kepadanya. Jangan sampai kita tidak melakukan hal ini. Kita peka akan suara Tuhan dan kemudian kita mengikutinya, sehingga kita tidak akan tersesat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, biarlah hidup kita ini sesuai, sepadan dengan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 27a. Biarlah hidup kita ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengikuti Dia. Percayalah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa gembala kita, Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah gembala yang baik. Kita harus berhati-hati, terutama di akhir zaman ini. Ada banyak gembala upahan yang tidak memperhatikan domba-dombanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita tersesat. Yakinlah bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang sempurna bagi kita. Apapun kesusahan yang dihadapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apapun berkat-berkat yang dialami, apapun persoalan kehidupan yang dialami pada saat ini dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tetaplah peka akan suara Tuhan, tetaplah ikut akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita sekalian. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami bertekad untuk terus peka akan suara-Mu Tuhan, untuk terus membangun hubungan akan Engkau, dan juga kami mengikuti Engkau senantiasa dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah roh hikmat yang daripada-Mu menuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu itu senantiasa. Biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau, menjadi domba-domba yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.
Haleluya.